wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM dan pengurus DKM Al-Muhajirin, yang sama-sama kita hormati guru kita Ustadz Ahmad Rasyidin, alhamdulillah telah hadir bersama kita. Tak lupa kepada seluruh jemaah sekalian, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan pagi yang penuh berkah ini kita masih bisa berkumpul untuk melaksanakan kewajiban kita sholat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan taklim. Mudah-mudahan amal ibadah kita baik yang wajib maupun yang sunnah senantiasa diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat beserta salam tetap kita curahkan kepada junjungan kita, kepada suri teladan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga, para sahabat serta para pengikut beliau hingga di akhir zaman. Hadirin para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kajian suruk ini dimulai, bahwasanya pada kesempatan kali ini kajian suruk dalam rangka halal bihalal yang akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Ahmad Rasyidin. Sebelumnya kita buka terlebih dahulu dengan bacaan suratul Fatihah. Semoga kajian kita di kesempatan pagi yang penuh berkah ini senantiasa mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kita doakan juga kepada saudara-saudara kita, kepada jemaah Masjid Al-Muhajirin, kepada keluarga kita yang saat ini sedang sakit, sedang kurang sehat, mudah-mudahan penyakitnya segera diangkat atas izin Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi sya'unillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Kami mohonkan pada saat akhir kajian nanti kepada Ustadz Ahmad Rasyidin sekaligus menutup dengan pembacaan doa. Kepada Ustadz Ahmad Rasyidin, fa'alaihi falyatafaddal mashkura. Demikian pembukaan yang bisa dapat disampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Para jamaah sekalian, apa kabar semuanya? Ya, tadi saya salam, yang menjawab salam tenaganya baru 30% ya.
Saya ingin ulangi, kebetulan, bukan kebetulan ya, atas rahmat Allah, saya pekan yang lalu baru pulang umroh ya. Ini bos saya, Bos Mulyadi mengundang saya tanggal 21. Tapi malamnya itu saya baru landing, jadi saya nggak sanggup kalau kesini masih jet lag ya. Maka mundur hari ini. Saya doakan yang menjawab salam saya lebih semangat, mudah-mudahan nanti bulan September pada ke Mekah insya Allah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah nekat menjadi 70%, tadi itu 30% tenaganya. Saya doakan lagi yang motornya sudah 6 tahun lebih, insya Allah nanti beli motor baru, amin. Yang kontrakannya baru 2 pintu, segera punya 17 pintu, amin. Dan yang pasti kita duduk di sini, ya niatkan untuk berangkat haji. Ya, dan nanti selesai ngaji, kita semua dapat pahala haji. Dari mana dalilnya Ustadz? Siapa sholat subuh berjamaah, kemudian tetap diam di masjid untuk berzikir menyebut nama Allah, kemudian tidak berbuat sia-sia, syuruk, kemudian dia sholat 2 rakaat, maka dapat pahala haji tamaman, sempurna, sempurna, sempurna. Maka berangkat haji secara zahir, wukuf di Padang Arafah tanggal 9 Zulhijjah, mungkin ada yang diuji oleh Allah tidak mampu. Ya, karena dia tidak ada uangnya bisa jadi. Atau mungkin enggak kepikiran karena banyaknya kebutuhan, tapi dapat pahala haji semua orang bisa dapat. Ya, bedakan antara berangkat haji dan mengambil pahala haji. Nah, ngaji sampai suruk ini bagian dari kesyukuran kita. Nanti keluar dari sini sholat 2 rakaat dulu dapat pahala haji. Nah, kalau yang mau besok atau langsung ke mana? Ke tukang kartu nama, langsung namanya diganti ya. H titik bla bla gitu ya. Kok kamu sudah haji? Iya, tadi saya sudah sholat suruk, dalilnya mengatakan saya sudah dapat pahala haji. Boleh enggak? Boleh. Wong yang berangkat ke Arafah aja enggak ada ketentuan harus ya jadi haji, tapi semuanya dipanggil haji. Bapak Ketua DKM mungkin ya, yang hadir, pengurus, Pak RT, Pak RW mungkin, ya mudah-mudahan semua dirahmati oleh Allah Ta'ala, amin. Sudah habis belum waktunya ini? Oh belum ya, baru mulai. Baik ya, juga teman-teman saya kalau Sabtu pagi itu punya waktu pandemi itu punya pengajian online. Jadi meskipun saya sudah offline, ini ada teman-teman yang biasa ngaji sama saya tiap subuh. Tadi saya minta link Zoom-nya, selamat bergabung ya dari Ngacir namanya. Ngaji ceria setiap subuh. Jadi Ngacir pakai S setiap Sabtu subuh. Baik, kita hari ini ketemu dalam rangka halal bihalal. Nah, halal bihalal itu waktunya bergembira. Maka di ruangan ini meskipun di dalam masker semuanya tolong bergembira, Pak. Bagaimana cara bergembira? Tersenyum. Ya, senyumnya senyum ahli surga, maka bibirnya diukur. Ditarik 2 cm ke kanan, 2 cm ke kiri selama 7 detik. Ya, kita mulai ya semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Celing 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kan keren gitu. Kalau ngaji itu senyum. Jangan ngaji kadang-kadang di depan ustadz tuh bahasa Sundanya baut. Lah ustadznya tuh salah apa? Apalagi saya dari Pondok Kelapa ya. Perlu waktu, kalau enggak pagi itu saya ke sini ya. Kurang lebih 70 menit. Kalau tadi hanya sekitar 35 menit karena pagi ya. Kemudian sampai ke masjid, duduk, itu kadang-kadang di depan saya yang ya, nggak tahu, ketemu belum pernah, tapi jangan baut begitulah gitu ya. Biar dapat pahala lebih banyak, silahkan tengok ke kanan, teman kanannya senyum 3 detik, ke kirinya 3 detik. Coba saling senyum.
Dan saya doakan yang pada berbuat musyrik ini semuanya masuk surga. Kok musyrik bersandar kepada selain Allah itu bahasa Arabnya musyrik. Bahasa ya, bukan akidah. Akidahnya semuanya yakin. Ibu-ibu di belakang tuh, wah enak. Dan hati-hati, kalau ngaji sambil berbuat musyrik itu hati-hati. Kadang ustadznya sakti. Kok sakti? Kadang kelihatan, kadang enggak. Kadang kelihatan, kadang enggak. Kalau ngantuk kan begitu kira-kira ya. Jangan sampai. Maka saya mohon izin, ini kan udah boleh salaman ya, karena pandemi insya Allah mulai berakhir menjadi endemi. Saya umroh udah 2 kali ya sejak dibuka, pada bulan Februari sebelum puasa, kemudian kemarin. Kalau waktu Februari masih harus PCR karantina. Dari Indonesia PCR ya. Jadi besok mau pergi sekarang PCR. Kebayang enggak? Enggak bisa tidur saya seumur-umur mau umroh itu kemarin karena nungguin hasil PCR. Jadi setiap jam itu travel saya telepon, udah keluar belum? Udah keluar belum? Takutnya sudah siap naik pesawat ternyata positif. Dan dunia semakin aneh. Kemarin itu waktu pandemi yang dicari orang-orang positif atau negatif, Pak? Ya ayo jujur, gara-gara pandemi yang lebih mengerikan itu orang positif atau orang negatif? Tuh. Padahal carilah pergaulan yang positif. Tapi gara-gara pandemi, nah coba tuh, dunia benar-benar kebalik loh. Kalau ada orang positif kita jauhi, kalau ada orang negatif, coba. Benar-benar kan dunia itu kebalik. Begitu kita PCR positif, boleh ke masjid enggak? Enggak boleh. Kalau negatif? Jadi di masjid itu kemarin waktu zaman pandemi kumpulan orang positif atau negatif? Coba. La haula wala quwata illa billah. Semoga kita kembali lagi ke jalan yang benar ya. Kembali ke jalan yang benar, kumpul kepada orang-orang positif. Nah, kemarin negatif boleh ke masjid. Positif? Coba bingung enggak zaman akhir itu ya. Baik, yang pertama kita ngobrol dulu ibu bapak sekalian, halal bihalal itu istilah bahasa Arab yang tidak ada di dalam di Arab. Jadi kalau orang Qatar, orang Uni Emirat Arab, orang Kuwait, apalagi orang Saudi ditanya, di kampungmu ada halal bihalal enggak? Enggak ada, bingung. Karena halal bihalal itu asli istilah yang ada di Indonesia. Ceritanya mungkin sudah baca di internet atau di grup WA. Setelah pemilu tahun 55 itu Indonesia mirip seperti hari ini. Ada kecebong, ada kampret kan sampai hari ini. Ya. Terkotak-kotak karena selesai pemilu. Maka Presiden Soekarno waktu itu memanggil salah satu ulama waktu itu Kiai Wahab Hasbullah, salah satu perintis yang namanya Komite Hijaz yang waktu itu memimpin NU. Bagaimana nih Pak Kiai habis pemilu kok begini? Zaman dulu kata orang-orang tua kita ada masjidnya PNI, bahkan masjidnya PSI gitu ya. Sangat runcing gitu perbedaan itu. Maka dikreatlah sebuah acara kalau silaturahim sudah biasa. Ya, maka dipilih istilah yang tidak ada di Arab. Halal bihalal. Lawannya halal apa? Haram. Maka sebelum terjadi halal bihalal itu haram biharam. Maka kalau hakikat halal bihalal itu ya kita saling menghalalkan. Jadi nggak ada gunanya ada acara halal bihalal, ada Idul Fitri, tetapi kita belum menghalalkan kesalahan orang lain. Maka saya bersyukur, inilah Allah Maha Adil. Saya dari semalam sudah mau membahas ayat ini dan imam tadi membacakan untuk kita. Surat Ali Imran ayat 133 sampai 136. Jadi dalam rangka halal bihalal ini mari kita ngaji kembali apa yang dibaca oleh imam kita di rakaat pertama tadi. Sekaligus ini buah dari puasa, Bu. Puasa itu ujungnya apa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam
kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi dalam rangka halal bihalal itu mari kita memantaskan diri setelah puasa plus Syawal, berarti puasanya udah 2 kali. Puasa sebulan di bulan Ramadan plus puasa 6 hari di bulan Syawal. Kita sudah tercatat insya Allah sebagai orang yang puasa sepanjang tahun. Amin. Yang belum puasa ya minimal cita-cita. Ya. Ini masih ada beberapa Syawal. Kalau tidak bisa 6 hari ya minimal 1 atau 2 hari. Nah, pertanyaan saya sekarang yang pertama, hari ini Syawal tanggal berapa? Regu A? Hari ini Syawal tanggal berapa? Yang benar. Ayo, disamakan. 28, 29, ini abstain. Nah. Ya kalau di kalender yang saya punya hari ini tanggal 27 Syawal. Jadi kalau Syawalnya 30 masih ada waktu. Kalau hari ini mau puasa, janganlah, di depan sudah ada mangkok-mangkok itu ya, jangan puasa ya. Berarti besok hari Ahad, hari Senin. Kalau 30 sampai hari Selasa. Jadi yang belum puasa 6 hari di bulan Syawal masih bisa nyicil minimal Senin puasa sehari, masih di bulan Syawal. Jadi kalau tidak puasa sepanjang tahun ya minimal ya kita nambah. Puasa sebulan di bulan Ramadan dihargai seperti puasa 300 hari. 6 hari di bulan Syawal seperti 60 hari. Haram puasa dalam setahun 5 hari. Idul Adha, Idul Fitri, hari Tasyrik. Nah, orang yang berpuasa itu halal bihalal. Garis miring istilah umumnya Idul Fitri. Idul Fitri itu kembali suci. Ya, urusan dengan Allah beres dengan ibadah puasa. Maka ujung dari puasa itu apa? Itku minanar, dibebaskan dari neraka. Karena apa? Seluruh urusan kepada Allah sudah selesai. Dosa-dosanya insya Allah diampuni oleh Allah. Tetapi ada urusan yang tidak serta-merta Allah mau mengampuni kalau ada hakul adam, kesalahan kepada sesama manusia. Maka Indonesia lagi khususnya ada istilah lebaran. Itu dari bahasa Jawa. Yang pertama itu ada lebar, lebur, labur. Oh, pusing kan? Lebar itu artinya apa? Selesai. Seluruh perhelatan selesai. Yang kedua lebur, saling melebur kesalahan masing-masing. Kemudian kalau di kampung khususnya kalau mau Idul Fitri itu rata-rata ngecat rumah masing-masing dengan labur, kapur gamping kalau zaman dulu dikasih air, ya enggak? Artinya apa? Setelah selesai semuanya saling memaafkan, saling menghiasi dengan kebaikan-kebaikan. Nah, kebaikan apa yang harus ada setelah Idul Fitri? Mari kita lihat di dalam ayat yang tadi dibaca oleh imam kita, ini menjadi bahan renungan kita bersama-sama. Setiap Jumat juga khotib sudah mengingatkan. Tugas utama kita di hidup di dunia itu bertakwa. Takwanya berupa apa? Menjalankan perintah, menjauhi larangan. Nah, orang yang bertakwa minimal ciri-cirinya ada di dalam ayat yang akan kita baca ini. Siap ya? Mari kita tadarus biar semuanya mendapatkan pahala membaca Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. Lebih semangat. Jurnal ilmiah di Australia mengatakan kalau mau mengeluarkan suara dengan lantang, apalagi ngaji, itu bisa mengurangi stres. Saya enggak stres Ustadz. Ciri-ciri stres secara ilmiah 3. 1, sariawan tiap minggu. Jadi kalau ada orang dikit-dikit sariawan, pindah sini, pindah situ, panas dalam, itu simptom, tanda-tanda sepertiga hidupnya itu stres. 2, sering sakit perut, apalagi jatuh tempo. Wah, itu asli sakit perut.
Yang ketiga, ngantuan. Jadi kalau ada orang dikit-dikit tidur, tapi tidurnya nggak berkualitas, hanya ngantuan aja, lagi ngaji ngantuk, lagi rapat ngantuk, lagi naik ojek ngantuk, ya. Ngantuk mulu itu bisa jadi ciri-ciri ada beban. Nah, untuk menghilangkan beban salah satunya mari mengeluarkan suara dengan lantang apalagi ngaji. Kita ulangi ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, teman-teman yang nyimak melalui Zoom bisa dibuka surat Ali Imran ayat 133. Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis syarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anin nas wallahu yuhibbul muhsinin walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun ulaika jazaohum maghfiratum mir rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin. Sadaqallahul azim. A'udzu, aku berlindung billahi kepada Allah minasyaitonir rajim. Mari berjuang. Kalau kita melakukan kesalahan, jangan sedikit-sedikit menyalahkan setan. Setan itu sangat lemah. Begitu disebutkan nama Allah, dia kabur. Kalau nggak salah masjid ini tadi saya dengar pas sampai sini itu, ya di sini ada yang ngajak untuk membaca doa bangun tidur tadi. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin.
Di sebagian masjid kalau setengah jam sebelum subuh sudah ada tarhim, membaca sholawat kepada Nabi. Kemudian ada adzan. Ya. Adzan itu ngusir setan gampangnya gitu loh. Jadi kalau ada adzan subuh, kita sholat subuh kesiangan terus ngomong, kenapa kamu sholat kesiangan? Diganggu setan, setan bisa ngomong tersinggung. Enak aja gua udah kabur. Iya serius loh. Setan itu sangat tersinggung sekarang karena dikit-dikit saya diganggu setan, saya diganggu setan. Padahal bismillah aja udah bisa mengusir setan. Yang kedua, bismillahi dengan nama Allah Ar-Rahman yang memberikan nikmat, fasilitas hidup kepada seluruh makhluk. Mudah-mudahan kita orang yang sudah paham bismillah. Jadi kalau ada orang nggak sholat, orang berbuat maksiat, duitnya banyak, kita nggak kaget. Karena Allah itu Ar-Rahman. Jangankan Islam nggak sholat, nggak Islam juga diberi rizki berlimpah oleh Allah. Itu sifat Allah Ar-Rahman yang memberikan nikmat kepada siapapun. Sifat Allah Ar-Rahim, ya, yang mencintai, membalas amal hanya kepada orang yang beriman. Jadi bedakan ya, kalau kita beriman dapat dua-duanya, Ar-Rahman dapat, Ar-Rahim dapat. Kalau hanya hidup saja hanya dapat Ar-Rahman, tapi hidup dalam keadaan iman dapat Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kira-kira begitu. Contoh Ar-Rahim itu pahala. Pahala itu banyakkan dikasih di dunia atau di akhirat? Siapa yang sholat jenazah? Jadi kalau di sini ada jenazah, kemudian kita sholat, ya, atau dalilnya mengatakan siapa yang takziah, kemudian ikut sholat jenazah, maka pahalanya 1 qirot. 1 qirot itu emas segede gunung Uhud. Kalau gunung Uhud kejauhan, gunung Salak. Jadi habis sholat jenazah semua dapat emas segede gunung Uhud atau gunung Salak. Lebih pas dikasih di akhirat atau di dunia? Yo ibu-ibu, habis sholat di sini dapat emas segede gunung Salak. Ibu-ibu mau terima enggak? Mau terima enggak? Enggak mau. Dari sini ngangkut ke rumah pakai apa? Sampai rumah mau disimpan di mana? Ini serius loh. Apalagi kalau nganterin ke kuburan, dapat pahalanya 2 qirot. 2 gunung Salak dikasih ibu dalam bentuk emas. Yang dapat nggak 1 lagi. Di sini 40 orang semuanya dapat. Jualnya kemana? Kira-kira seperti itu. Jadi banyak pahala itu disimpan karena nggak cukup. Bapak-bapak ya, katanya kan informasi validnya dapat bidadari nanti kalau di surga. Milih bidadari di surga atau di dunia, Pak? 70 loh. Kalau minta dibeliin mobil Agia aja 120 juta kali 70, Pak. Minta tas yang tasnya itu 250 kali 70, mau nggak Mas? Nyalonnya seminggu sekali 2 juta kali 70, maka banyak sekali balasan itu di akhirat. Oke, kita lanjutkan. Wasyari'u, mengambil jalanlah, maka di dalam terjemahan diterjemahkan sebagai bersegeralah. Ila maghfiratin, kepada ampunan. Dari mana? Mir rabbikum, dari Tuhanmu. Jadi tugas kita itu bersegeralah mencari ampunan dari Tuhanmu. Insya Allah kita sudah lakukan kemarin waktu puasa dan sekarang itu tiap hari bersegera meminta ampun. Maka selesai sholat itu yang dibaca apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung astagfirullah. Itu bukti bahwa kita itu ingin segera meraih. Bukan berhenti sampai di situ, wa jannatin, dan surga. Jadi bersegeralah kita semua mencari ampunan Allah sekaligus mengejar surga, kira-kira begitu. Ya, yang surga itu apa? Arduhas samawati wal ard, seluas langit dan bumi. Rumah kita mungkin 100 meter, 200 meter, 400 meter, paling gede mungkin ada yang rumahnya 1000 meter. Tapi nanti kalau kita di surga seluas langit dan bumi. Dan istana kita itu enggak kehitung.
apalagi yang mau qobliyah ba'diyah. Siapa yang sholat 12 atau 10 rakaat setiap hari dibangunkan oleh Allah satu rumah di surga. Tiap hari satu rumah, satu rumah, satu rumah, satu rumah. Kalau mungkin kita baru 3, 5 atau 10 tahun aja qobliyah ba'diyah, rumah kita berapa? Untung dikasihnya di surga ya Pak. Kalau di dunia tiap hari dapat rumah mau nggak? Setahun 300 rumah. 10 tahun bayar pajaknya dari mana? Yang nyapu siapa? Iuran satpam? Gitu loh. Jadi kita itu belum tentu siap loh kalau dikasih rizki yang besar banget gitu. Sementara ada rumah itu listriknya aja 6 juta, ada yang 10 juta kalau rumahnya gede. Uiddat lil muttaqin. Yang namanya surga dan lain-lain tadi itu disiapkan untuk orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Yang pertama, alladzina yunfikuna fisyarra'i wad-dara. Orang-orang kalau laki-laki mau tanggal muda, mau tanggal tua, kalau ada kotak infak Jumat selalu infak. Saya nggak akan jauh-jauh, infak bagi laki-laki itu ukurannya infak Jumat. Jangan kalau ada kotak infak Lebaran. Tahu Lebaran? Nah, ada kotak infak Lebaran. Ada yang kadang-kadang pura-pura ngantuk. Jadi ada kotak lewat itu. Ada tipe ketiga, ada kotak infak pura-pura nyari duit padahal nggak nyari bawa duit, sehingga tari saman. Tahu tari saman? Dan kalimatnya yungfikuna fisyara wad-dara. Kalau yang dia pegawai masih gajian, mau tanggal muda mau tanggal tua tetap infak. Kalau yang punya kontrakan, mau kontrakannya udah ada yang bayar atau belum, kalau ada giliran infak selalu infak. Ibu-ibu kalau pengajian misalkan sekarang kan sudah mulai pengajian karena itu ya, siapin duit dari rumah mau infak. Pasti kalau pengajian kan ada kotak infak. Jangan nyari duit itu di tas, ketemu dompet, ketemu kaos kaki ini ya. Akhirnya ada sisa tadi beli kangkung 4.000, masukin ke kotak infak. Ya. Pingin masuk surga, yang surga itu seluas langit dan bumi, infaknya 4 atau 5.000, pantas enggak? Ayo jujur bapak-bapak. Ya. Ada enggak tanah di Depok ini semeternya 2.000, ada enggak? Ya. Tanah itu nggak ada semeter 2.000. Sementara kita disiapkan seluas langit dan bumi, tapi bayar WC. 2.000 kan bayar WC ya nggak? Di sini WC 2.000 apa 1.000? 2.000. Maksudnya kalau di tempat-tempat umum, kalau di masjid ya gratis. Kadang ada yang ngecas di masjid. Ya. Kalau guru saya di Jawa, orang masuk masjid apalagi ngecas pakai kipas pipis kok nggak infak itu setengah haram. Kenapa setengah haram? Karena listriknya yang bayar masjid, kipasnya yang bayar masjid. Itu fatwa salah satu ulama. Jadi salah satunya begitu. Berarti kalau kita selalu ke masjid memanfaatkan fasilitas tidak infak, ini PR. Berarti kita menjadi beban orang lain, yaitu para penginfak yang lain. Jadi yang pertama, mohon maaf ini enak nggak enak, saya harus mengingatkan bapak-bapak mulai sekarang jangan pernah Jumatan nggak infak, karena Jumatan itu 4 kali. Kalau nggak infak sekali berarti bolong sekali. Kalau 2 kali, nah ibu-ibu tugasnya kalau Jumat ngingetin suaminya, suruh pakai baju koko yang ada sakunya di sini, siapin di situ slep. Ya, uang yang sudah siap masuk surga. Gambarnya itu pakai jas, pakai kacamata, ya Soekarno-Hatta. Jangan Jumatan infaknya pahlawan kemerdekaan, apalagi Patimura bawa pedang mulu. Itu kasihan malaikat pencatat gitu, pedang lagi, pedang lagi. Ini serius loh. Ya.
Kita kembali, amalan yang paling disukai oleh Allah itu yang sedikit tapi istiqomah. Setiap Jumat infak sedikit. Sedikit itu kalau 100.000 dibanding 10 juta itu sedikit. Apalagi yang gajinya 30 juta nih, manajer ke atas ya, gaji 30 juta, infak Jumat 100.000 itu malu-maluin struk gaji. Ingat, duit itu kalau dibeliin makanan jadi apa? Semahal apapun? Ya. Mie Jepang. Ini adik-adik ini suka makan, ada mie Jepang, judulnya Marugame Udon. Berapa duit, Dek? Semangkok? Ada yang pernah makan? Berapa duit? Kalau nggak salah 60. Bakwannya aja 12.000. Itu dibeli, nanti bakal jadi kotoran. Yang dibeliin handphone 4 juta, 2 juta, ada yang 20 juta. 2 tahun kemudian yang belinya 20 juta, dijual paling mahal itu 5 atau 7 juta. Berarti hilang duitnya. Satu-satunya yang asli milik kita yang diinfakkan di jalan Allah. Jadi 100.000 yang dimasukkan itu asli yang utuh. Ya, jadi orang yang bertakwa itu ya buah dari yang namanya halal bihalal, istiqomah infak. Mau tanggal muda, tanggal tua, kalau yang bisnis mau untung, mau rugi, tetap infak. Ya, terutama laki-laki jangan sampai absen infak Jumat. Karena hari Jumat itu sayyidul ayam, sebaik-baik hari. Dan kalau mau belajar istiqomah ya Jumatan itu 4 kali. Kalau nunggu Ramadan belum tentu sampai. Ya. Kira-kira begitu, tergantung mau dicatat berapa di sisi Allah. Kalau mau banyak ya sebanyak-banyaknya. Yang kedua, setelah berusaha infak waktu sempit maupun lapang, yang kedua orang yang bertakwa itu apa? Wal kadhiminal ghaidh. Menahan marah kalau lagi meledak. Saya kemarin waktu di Madinah sebelum ke Mekah, sowan ke salah satu guru saya, ya cicit dari Habib Empang, ya Habib Ibrahim Empang itu punya putra yang sekarang jadi ulama di Madinah, namanya Habib Zain bin Ibrahim bin Semit. Kemudian punya putra lagi namanya Umar, Sayyid Umar bin Zain bin Semit. Beliau bercerita ada ulama besar di Hadramaut pada waktu itu lagi ngaji sebegini, ngaji duduk begini subuh-subuh, tiba-tiba pembantunya itu bawa ceret yang isinya air panas. Masuknya ingin nambahin airnya begini dengan air panas. Nggak tahu gimana gemeter. Karena gemeter kemudian ceretnya itu keluar air, serot ke tangan sini, Bu. Ya, air mendidih kesiram ke tangan. Berhak marah nggak? Kira-kira kalau lagi ngaji enak-enak kesiram air panas, Pak, marah nggak? Kalau saya sebut kiai, terus santri saya datang bawa air kemudian nyiram tangan saya, bahasa kampung saya melonyo. Tahu melonyo? Tapi si santri ini ngaji, dibaca ayat ini, wal kadhiminal ghaidh, wal kadhiminal ghaidh. Si syekh ini dari mau marah kemudian tahan. Jadi infak saja nggak mudah kita. Kadang-kadang ya, infak itu kalau di kantong kita ada duit 420, kira-kira kalau infak yang dikeluarin yang berapa, Mas? Ini kan tangan kita ada sensornya nggak kira-kira? Ini 100 nih, Mas, ini. Yang kedua, begitu kita berhak marah, ya tinggal ngomong sekenceng-kencengnya, kalau punya tangan tinggal tempeleng, tahan. Suami istri, suaminya berhak marah kepada istri. Misalkan istrinya itu kalau di rumah nggak mau dandan, pakai daster lepet yang sudah 7 lebaran, ya. Di sininya itu koyo, di sini sari pohaci yang putih itu ya enggak. Di sininya minyak kutus-kutus, ya. Kakinya itu fresh care ya enggak. Sementara kalau pengajian, segala rupa dipakai, Pak.
Ya, kerudungnya lebih rumit dari surban saya ini. Ubet. Kadang kerudung plus akupunktur. Karena jarum pentulnya banyak. Sudah diingetin sama suami itu, Dek, kalau pulang tolong yang rapi. Di luar itu godaan Masya Allah. Pada keren-keren. Pulang ke rumah, astagfirullah, begitu terus. Mau marah, ingat ayat ini. Sebaliknya, bapak-bapak kalau di rumah ya jangan begitu juga. Kalau keluar rumah keren, kalau sarung juga harus rapi, kalau mau kondangan apalagi rapi. Di rumah sarung yang sudah 10 lebaran, ngondoy, kaosnya SBY Budiono. Dari kapan itu? Kaos robek-robek itu, ada lagi yang gambar swallow ya, ada ya gambar yang kaos yang zaman dulu kayak pelatih kungfu Cina itu kan, udah berapa lebaran bolong sana bolong sini ya. Apapun lah, ini kan pasti ada ya, kita itu berhak marah. Atau kalau pimpinan bawahannya marah. Tetapi kalau ingin menjadi orang yang takwa, yang diberikan ampunan Allah, disiapkan surga, nahan amarah. Coba dilihat di jalan Pak, kita pergi pagi-pagi itu, motor sama motor udah mau pukul-pukulan, motor sama bajai, tetangga sama tetangga, karena belum mengingat-ingat ini. Jadi siapapun yang punya amarah yang meledak-ledak sering membaca ayat ini salah satunya. Karena apa? Amarah kalau ditahan, dada yang tadinya bergemuruh dengan kemarahan itu akan di-switch oleh Allah dengan keimanan. Kemudian siapa yang kuat? Hadisnya mengatakan laisya syadid bisur'ah. Bukan orang yang kuat itu kalau dia pendekar silat, tangkep lawannya, banting kunci, atau sekali tonjok orang pingsan, bukan. Tetapi orang yang kuat itu orang yang bisa menahan amarah waktu meledak. Ya, betapa kadang-kadang kepribadian anak itu menjadi pecah karena bapak ibunya dikit-dikit marah. Dasar kamu anak setan, berarti maknya ya, bapak juga begitu. Kamu ini istri nggak tahu diri, nggak jelas begitu. Berarti suaminya suka nggak sadar begitu. Kamu itu anak setan. Lah emaknya berarti emak lampir. Kadang itu anaknya sendiri aja ditanya, ya enggak? Ya enggak? Kamu ini anak siapa sih? Gitu. Lah anak bapak. Anak siapa lagi? Tetangga sama tetangga, misalkan masalah parkir atau masalah sampah kan begitu. Kamu itu kenal saya enggak? Ya kenal Pak, udah satu RT. Tahan. Dan Rasulullah memberikan resep, kalau lagi marah berdiri duduk, kalau lagi duduk nggak bisa berbaring, nggak berbaring juga wudu. Tapi kalau di kantor jangan mentang-mentang mengamalkan sunnah, ya bosnya marah berbaring, ya malah diinjak sekaligus. Ya mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ini. Ini susah-susah semua. Tapi karena tadi sudah sampai dibaca oleh imam, berarti kita diminta untuk ingat-ingat ini. Buah dari puasa itu satu, infaknya istiqomah. Yang kedua, menahan amarah waktu bergejolak dan berhak marah. Kalau dikit-dikit marah ini harus diperiksain. Nggak ada sebab, nggak ada apa, marah gitu loh. Kalau sebabnya itu hak, dia harus marah, baru ditahan, itu dapat pahala. Kalau orang dikit-dikit marah, ya sesekali perlu dipanggilin tukang ru'yah kalau orang begini itu ya. Dikit-dikit marah. Yang berikutnya wal'afina aninnas, memaafkan kesalahan manusia. Kalimatnya manusia, bukan sesama beriman saja. Ya, Islam sudah jelas Bu, jotaan marahan itu maksimal berapa hari? Dari kecil kita udah belajar 3 hari. Pertanyaan saya, kecobong kampret nggak rukun udah berapa tahun? Ya ini tolong nih para pengikut kecebong maupun kampret, hati-hati. Kalau mati dalam keadaan kecebong kampret, kadrun, tetek bengek, itu hisapnya berat. Karena memelihara, ya, tidak memaafkan orang lain seumur-umur.
Kita mungkin sering mendengar ada ahli surga, ya kata Rasulullah, ahli surga datang, ahli surga datang. Kemudian pada nginep di rumahnya. Ternyata dia tahajudnya biasa, baca Qur'annya biasa, infaknya juga biasa-biasa saja. Sehingga ditanya, apa sih amalanmu yang menyebabkan kamu, kata Rasulullah, dijamin masuk surga? Maka si sahabat ini menjawab, sebelum tidur saya tidak pernah kecuali mengosongkan hati saya untuk tidak orang-orang yang punya salah kepada saya semuanya dimaafkan. Makanya ini bisa salah satunya kita terus menjaga mengamalkan doa dalam Al-Hasyr ayat 10. Yang belum baca tiap hari dibaca biar bisa punya sifat pemaaf. Mari kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal lilladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana ighfir lana, ya Allah ampunilah aku, wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan orang-orang yang lebih dulu beriman dari saya, orang tua saya, guru saya, kakak saya, pokoknya orang yang lebih dulu beriman. Jadi kita memohonkan ampun untuk diri kita, juga orang sebelum kita. Kemudian wala taj'al, dan jangan jadikan fi qulubina, di dalam hatiku, ghillal lilladzina amanu, bengkok kepada sesama orang yang beriman, iri, dengki, suudzon. Rabbana, wahai Tuhan kami, innaka raufur rahim, sesungguhnya engkau rauf, maha mengampuni, rahim, maha mencintai. Jadi adakan atau masukkan di dalam setiap doa kita doa ini. Dan kalau yang umroh, biasanya di buku tuntunan umroh semua travel itu doa ini dibaca setelah sa'i. Jadi tawaf 7 kali, sa'i, maka di ujung sebelum gunting rambut tahallul doa ini dibaca. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna. Coba semenit ting diingat-ingat. Kalau sebelum ngaji ini, sebelum sholat subuh masih ada yang didongkolin, ayo maafin, ya, nggak harus diikrarkan, nggak usah di WA. Kamu kesalahannya udah aku maafkan, nggak usah. Yang penting diri kita. Sama tetangga, ya, jangan sampai dipendem-pendem. Nanti kita punya ghil sama tetangga, hidup kita kurang bahagia. Tetangga beli kulkas, kita panas atau dingin? Alhamdulillah. Tetangga naik pangkat, kita naik tensi, kadang-kadang begitu. Ya, tetangga pergi ke luar negeri naik pesawat, kita naik ambulan. Ya, naudzubillah min dzalik. Dan memaafkan itu penting, karena orang yang tidak dimaafkan punya potensi matinya susah. Ini ada cerita di zaman Rasulullah SAW, ada seorang sahabat imsak, ya, udah suruk ya itu berarti ya. Ya, sebentar lagi kita sholat yang dapat pahala haji. Oke? Seorang sahabat nggak mati-mati, ditalkin oleh para sahabat termasuk Abu Bakar, Umar dan seterusnya, tetap nggak meninggal. Akhirnya Rasulullah datang. Ditanya, apakah ini sahabat kita ini masih ada keluarganya? Masih ada ya Rasulullah. Siapa? Ibunya di pinggir kota Madinah. Maka dipanggil oleh ibunya, oleh Rasulullah. Bu, gerangan apa anak ibu kelihatannya sakaratul mautnya susah banget? Iya ya Rasulullah, dia sebelum menikah sangat dekat dan memperhatikanku. Setelah menikah dia lebih mementingkan keluarganya daripada saya ibunya. Kata Rasulullah, bu maafin, nggak bisa. Kalau kata penyanyi Bandung, sakitnya itu di sini. Tapi zaman Rasulullah belum ada begitu, cuman kira-kira begitu. Maafin bu, nggak bisa ya Rasulullah. Maka Rasulullah ngegeras bahasa Jawanya. Para sahabat, minggir ke pinggir kota, coba cari ranting-ranting kurma yang sudah kering. Buat apa ya Rasulullah? Buat bakar ini anak ibu daripada begitu. Ini gitu aja.
Maka terus dimaafkan, kemudian dia, wahai sahabatku, dengarkan aku Muhammad Rasulullah, ikuti aku, la ilaha illallah, maka ini ngikutin. Nah, bisa jadi memang kadang-kadang orang meninggal itu lama, salah satunya ingin dimaafkan kesalahannya itu. Maka kita jangan jadi sebab orang lain susah mati. Misalkan punya kesalahan, teman kita punya kesalahan sejak SMP, udah tahu di Papua atau di mana, pokoknya nggak ada maaf baginya, kan kasihan. Ya, dan memaafkan itu lebih utama dari yang meminta maaf. Ya, orang punya salah minta maaf itu baik, lebih baik lagi kalau ada orang salah kita maafkan. Berikutnya, wallahu, dan Allah itu yuhibbu, mencintai al-muhsinina, orang-orang yang berbuat baik. Maka perbuatan kita itu kalau ingin diampuni oleh Allah, disiapkan surga. 1, infak. 2, menahan amarah. Yang ketiga, memaafkan kesalahan orang lain. Yang keempat, kalau ada kebaikan sekecil apapun, jangan dicuekin. Kata Sayyidina Umar, Allah menyimpan ridhonya di balik setiap ketaatan. Ibu dari rumah ke toilet sana, ternyata di keran wudhu itu ada air yang netes atau ngocor, ditutup, sek, ini kebaikan. Karena kalau tidak ditutup itu mubadir, airnya ngocor terus, urusannya sama listrik dan seterusnya. Ibu ngelihat keset, bapak ngelihat keset miring, ratakan, itu kebaikan. Jadi jangan mengecilkan kebaikan. Siapa yang melihat? Allah. Dan sekaligus saya mengingatkan, muhsin itu merasa selalu dilihat Allah kalau kita berbuat baik. Termasuk kalau kondangan itu jangan karena yang undang. Kita selama ini kalau kondangan masih mikirnya nggak enak sama yang, ayo jujur, ayo kondangan ke tempatnya Bu Atun, nanti nggak enak kalau ketemu di masjid. Ayo kondangan ke tempatnya Pak Sarjo, nanti nggak enak kalau ketemu di RT. Sejatinya kondangan itu amal soleh, karena kalau diundang, kewajiban sesama muslim itu datang. Yang terakhir adalah walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Orang yang bertakwa itu infak tanggal muda tanggal tua, nahan amarah, memaafkan kesalahan orang lain, apalagi gemar berbuat baik, karena perbuatan baik pasti dibalas oleh Allah. Ayatnya tadi dibaca juga oleh imam kita, famay ya'mal mithqala dzarratin wa may ya'mal mithqala dzarratin, sebiji sawi kebaikan dicatat oleh Allah. Kebaikan itu kembali kepada kita. Nah, yang berikutnya, kalau punya kesalahan langsung ingat kepada Allah, istighfar. Dan ibu bapak harus tahu, Allah itu sangat senang kalau ada hambanya salah kemudian meminta ampun. Bahasa lainnya, kalau ada makhluk yang bertobat, Allah itu lebih senang daripada kita bawa mobil baru, ya parkir di pinggir jalan, tahu-tahu hilang. Setelah setengah jam atau 1 jam hilang, ternyata dicari, ketemu lagi mobilnya. Itu kan pasti seneng banget. Nah, perumpamaannya Allah dengan orang yang tobat itu lebih seneng dari situ. Jadi kalau ada orang salah, kemudian istighfar itu Allah seneng. Beda dengan manusia, kita itu memaafkan susah. Ya. Kemudian dia yakin, wa may yaghfiru dzunuba illallah, tidak ada yang bisa mengampuni kesalahan kecuali Allah. Ya, walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ketika berbuat salah dia minta ampun kepada Allah, meskipun dia mampu lagi berbuat salah, kalau sudah ingat Allah berhenti. Ya, jadi mudah-mudahan oleh-olehnya halal bihalal itu kita memantaskan diri menjadi orang yang bertakwa. Apa yang pertama? Yang laki-laki 4 kali Jumatan minimal, ya 3 kali harus infak. Ya bolongnya 1 aja, jangan bolong rutin. Ibu-ibu juga begitu. Yang kedua, yang masih temperamen, mudah marah, ingat, kalau ingin disiapkan surga dan ampunan Allah, tahan amarah. Dan menahan amarah tadi, dada kita diganti dengan keimanan. Yang ketiga,
Mari belajar memaafkan orang lain, siapapun. Yang keempat, jangan meremehkan kebaikan sekecil apapun. Yang kelima, mari gemar untuk beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Apalagi kalau ngomong balasan istighfar itu, siapa yang mendawamkan istighfar diberi jalan keluar. Yang kedua, diberi rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Termasuk yang namanya takwa itu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahrojan. Ayat 1000 dinar. Siapa yang bertakwa kepada Allah maka diberi jalan keluar. Ya. Kemudian ayat ini ditutup dengan ulaika jazaohum maghfiratum mir rabbihim. Kalau mampu melaksanakan yang 5 tadi, itulah orang-orang yang dibalas oleh Allah dengan ampunannya. Juga wa jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha, dan masuk ke dalam surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, kita abadi di sana. Wa ni'ma ajrul amilin, dan itulah sebaik-baik balasan bagi orang yang beriman. Ibu, di dunia itu ciri-cirinya apa? Nyarinya lama, menikmati sebentar. Kalau nanti kita masuk surga, nyarinya sebentar, menikmatinya selama-lamanya. Tolong diingat, saya ini umroh, kalau bayar, kalau bukan pembimbing, umroh bintang 5 sekarang itu rata-rata 33 sampai 35 juta. Ngumpulin 35 juta itu rata-rata 2 sampai 4 tahun kurang lebih nabung itu kan. Begitu pergi, duit yang dikumpulin selama 4 tahun habis dalam berapa hari Pak kalau orang umroh? Seminggu. 2 hari perjalanan, 3 hari di Madinah, 4 hari di Mekah. Wes, habis dalam seminggu. Nyarinya 4 tahun kurang lebih, bisa lebih, habisnya seminggu. Kalau kita di surga, nyarinya mungkin 60 tahun, menikmatinya selama-lamanya. Mungkin itu ya, mudah-mudahan satu, kita benar-benar halal bihalal, nggak ada lagi yang haram biharam. Ya, buktikan dengan 5 hal yang diperintahkan oleh Allah. Mari kita infak waktu sempit maupun lapang, belajar menahan amarah, kemudian maafin kesalahan orang lain, gemar berbuat baik apapun itu, hablum minallah maupun hablum minanas, yang terakhir memperbanyak istighfar. Juga doa yang tadi jangan ditinggalkan. Surat Al-Hasr ayat 10. Rabbana firlana wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Sebelum kita berdoa, ada yang mau disampaikan? Pertanyaan mungkin? Dan kalau bertanya jangan suka mempersulit orang lain ya. Silakan pada Bapak Ibu yang ingin bertanya. Tidak ada ya, karena sudah bau-bau soto gitu, jadi ya. Mudah-mudahan semuanya bisa mengamalkan 5 hal ini ya. Minimal kalau yang terdekat dimulai dari mana? Memperbanyak istighfar yang nggak pakai modal. Kalau infak kan pakai modal. Ya, astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Atau istighfar dalam bentuk lain. Istighfar dalam bentuk lain itu sholawat. Sholawat sekali itu menggugurkan 10 dosa. Mengangkat derajat 10 derajat di sisi Allah ya, mengabulkan 10 hajat. Jadi kalau capek istighfar ganti sholawat. Dan sholawat yang paling mudah, sholawat yang dibaca oleh malaikat Jibril. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Allah ya sholawat, malaikat ya sholawat. Kita orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu shollu ya alaihi wasalli mutaslima. Semoga Allah menolong kita menjadi orang-orang yang bertakwa, sehingga Allah telah mengampuni kita, sekaligus begitu meninggal kita dijamin oleh Allah masuk surga insyaallah. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita hatamkan Quran dengan membaca Al-Ikhlas 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Mohon pertolongan Allah dari segala gangguan yang tidak kelihatan, dari jin maupun manusia, dengan membaca surat Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Kita mohon perlindungan dari aneka waswas, baik yang dibisikkan oleh setan maupun nafsu kita sendiri, dengan membaca surat An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Shalawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah diri-diri kami ini diri-diri yang mudah berzikir menyebut namamu, bersyukur atas segala nikmat-Mu, dan ibadah kami semakin hari semakin baik. Ya Allah, pada pagi hari ini kami menghadiri halal bihalal di masjid ini ya Allah, maka halalkan diri kami untuk masuk ke dalam surga-Mu, sehingga ada dalam diri kami mudah untuk infak, mudah untuk memaafkan kesalahan orang lain, mudah untuk menahan amarah kami. Kami gemar melakukan kebaikan, dan setiap kami melakukan kesalahan Engkau mudahkan kami beristighfar. Ya Allah, jadikanlah diri kami diri yang bermanfaat untuk sekeliling kami, bukan beban untuk sekeliling kami. Jadikanlah setiap ilmu kami ilmu yang bermanfaat, amal kami amal yang Kau terima, rizki kami melimpah berkah luas, dan tidaklah Engkau uji kami dengan penyakit kecuali Engkau sembuhkan. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, mohon maaf, terima kasih atas kehormatannya. Kita akhiri bersama dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Senyum lagi sekali lagi, celing, tengok kanan kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.